Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Amali Susana SPD dari MTSN 3 Trenggalek. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam alat ukur panjang dan kegunaannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melakukan pengukuran dengan berbagai jenis alat ukur. Definisi dari pengukuran. Sebelum mengetahui alat pengukuran panjang, kamu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengukuran. Jadi, yang namanya pengukuran adalah suatu proses menghitung nilai besaran fisika dari suatu objek atau benda. Bagaimana perbedaan besaran dan bukan besaran? Besaran fisika itu adalah besaran yang merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan seperti panjang, luas, tekanan, temperatur, dan lain-lain. Contohnya, tinggi badan Abdi adalah 160 cm, berat karung itu 5 kg, panjang meja itu 5 meter. Sedangkan besaran yang bukan besaran fisika adalah segala sesuatu yang dapat diamati dan dirasakan, tetapi dapat dinyatakan dengan angka dan satuan. Contoh, Risa sangat cerdas, kepala saya sakit. Itu adalah contoh dari bukan besaran fisika. Kita lanjut pada pengukuran. Dilakukan dengan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur menggunakan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan alat ukur yang sesuai. Contohnya, ketika kamu membandingkan panjang kedua balok dengan satuan ukur cm, maka kamu dapat dikatakan sedang melakukan pengukuran. Hasil pengukuran dinyatakan dengan nilai yang berupa angka. Ada 5 macam alat ukur sederhana, di antaranya alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, alat ukur suhu atau temperatur, dan alat ukur listrik. Namun, kali ini kita hanya akan fokuskan pada membahas alat ukur panjang ya. Pengertian dan manfaat alat ukur panjang. Untuk dapat mengetahui tinggi, panjang, lebar, atau tebal, kamu membutuhkan sebuah alat ukur panjang. Selain untuk mengetahui nilai besaran yang belum diketahui, alat ukur panjang berfungsi membandingkan panjang suatu benda dengan benda yang lainnya. Ada beberapa alat ukur panjang yang bisa kamu gunakan, seperti macam alat ukur panjang. Walaupun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur panjang, masing-masing alat ukur panjang memiliki batasan ukuran dan tingkat ketelitiannya sendiri-sendiri. Mistar atau penggaris, jangka sorong, meteran atau pita ukur, ada juga mikrometer skrup. Mistar atau penggaris. Alat ukur panjang yang pertama yaitu mistar atau penggaris. Umumnya terbuat dari bahan plastik, kayu, mika, atau besi. Ada beberapa bentuk mistar atau penggaris, diantaranya bentuk segitiga, bentuk siku-siku, lurus, dan busur. Setiap bentuk penggaris tentunya memiliki fungsi sesuai dengan kegunaannya. Mistar atau penggaris digunakan untuk mengukur suatu benda yang tidak kecil, tetapi tidak besar juga, seperti kertas, meja, lantai, dan sebagainya. Nah, skala terkecil pada sebuah mistar atau penggaris adalah 0,1 cm atau 1 mm. Macam-macam bentuk penggaris, seperti itu ada penggaris lurus, ada penggaris segitiga, ada penggaris busur, dan juga penggaris siku. Kita lanjut pada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat pengukuran panjang yang memiliki bentuk seperti kunci Inggris. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar maupun diameter dalam sebuah benda. Selain itu, jangka sorong berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Alat ini memiliki 2 jenis skala, yaitu skala utama dan skala Nonius yang dapat digeser. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm.
Saat ini jangka sorong memiliki keluaran terbaru yang sudah dilengkapi dengan display digital. Jadi ukuran benda tersebut auto terlihat. Sedangkan untuk jangka sorong analog kita perlu menentukan hasil pengukurannya berdasarkan skala yang ditunjukkan. Bagian-bagian dari jangka sorong. Ada skrup penyunci, ada rahang luar, ada rahang dalam, skala nonius, ada pengubah, kemudian ada skala utama dan ini adalah ekor. Meteran atau pita ukur. Meteran merupakan alat ukur panjang yang bisa kamu temukan di sekitar kamu selain penggaris. Selain karena bahannya yang mudah fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana, alat ini juga biasanya terbuat dari plat besi atau plat tipis. Meteran memiliki fungsi yang sama dengan penggaris, yaitu mengukur jarak atau panjang. Hanya saja meteran ini memiliki bentuk yang lebih panjang. Meteran juga bisa digunakan untuk mengukur objek yang besar seperti tanah dan bangunan. Beberapa jenis meteran, ada meteran tangan, ada meteran gulung, ada meteran dorong digital, ada meteran laser dan juga roll meter. Micrometer skrup. Micrometer skrup merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter, dan ketebalan suatu benda. Alat ini lebih teliti dari jangka sorong. Hal itu karena micrometer skrup memiliki skala terkecil 0,01 mm. Alat ini digunakan dalam pengukuran panjang suatu benda yang kecil, seperti pengukuran panjang, ketebalan plat aluminium yang tipis, ketebalan kertas, ketebalan kawat, dan lain-lain. Bagian yang ada pada micrometer skrup adalah poros tetap, ada poros geser, ada pengunci, timbal, ada raket atau roda bergerigi, dan juga rangka. Ini bagian-bagian micrometer skrup. Itulah macam-macam alat ukur panjang. Jadi, alat ukur panjang itu ada penggaris, ada jangka sorong, micrometer skrup, dan juga meteran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, alat ukur tidak cuma untuk mengukur panjang saja, tetapi ada juga alat ukur suhu, berat, kecepatan, dan lain sebagainya.